Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Selalu amazed sama suara brother. Yes. Bang, Dan itulah yang nggak bisa kulupakan dari itu. abang harus bilang dong, paten. Paten kali. Dan yang paling penting semua kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Wih, brother. Yes. Kita sekarang lagi ada di apa tadi? Godong Ijo ya. Godong hijau. Di Bojong Sari. Iya. Suasana lagi sambil hujan. Yes. Sejuk ya, teduh. Kita masih di sini dan kita hari ini mau bahas, atau di segmen ini kita mau bahas tentang buah roh. Ya. Kristen yang berbuah. Yes. Menjadi Kristen yang berbuah. Menjadi Kristen yang berbuah. Topiknya menarik nih ya. Sangat menarik, brother. Ya. Kalau kita bicara tentang kekristenan ya, brother. Brother pernah dengar nggak kalau kekristenan itu sebetulnya bukan sekedar agama. Oke. Tapi kekristenan itu merupakan jalan hidup. Ya. Kalau kita kutip dari Alkitab, Paulus berkata bahwa kalaupun aku mati itu keuntungan. Ya. Aku hidup bagi Kristus. Filipi 1:21. Nah, kalaupun mati adalah keuntungan. Tapi kalaupun aku harus hidup di dunia ini, aku hidup untuk memberikan buah. Nah, ini menarik nih, brother. Ya. Kalau bicara tentang buah, langsung asosiasi pikiran kita sebagai orang Kristen itu langsung ke buah roh. Ya. Kalau di segmen sebelumnya kan kita sudah membahas tentang mujizat, salah satu karunia roh. Nah, sekarang kita bahas tentang buah roh. Nah, kalau bicara tentang buah roh, brother, apa yang brother bisa sampaikan kepada kita terkait dengan buah roh ini, brother? Ya. Menarik ya kalau brother tadi mulai dengan Rasul Paulus ya. Aku harus berdampak, harus memberikan buah sewaktu masih hidup di dunia ini. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Alkitab, ada beberapa hal yang ditekankan terkait dengan buah. Pertama, buah pertobatan. Yang kedua, buah pelayanan. Yang ketiga ini, buah roh. Buah roh ini berbeda dengan karunia-karunia roh. Ya kan? Karunia-karunia roh itu terkait dengan kuasa atau kemampuan yang bersifat supranatural yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk memampukan kita dalam kita melakukan pelayanan kita. Ya kan? Itu kita didaya gunakan oleh Tuhan dengan sejumlah karunia atau kemampuan. Itu terkait dengan karunia. Kalau kita bicara tentang buah roh, itu beda lagi. Itu terkait dengan moralitas, sifat, atau karakter. Nah, kalau kita bicara tentang buah roh, ya kita berbicara tentang Galatia. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Oke. Ya.
tadi kan Bang Boin sudah menyinggung ya beberapa bagian dari ke-9 buah roh itu. Iya. Ada 4 lah kurang lebih tadi yang Ada sudah 4 bisa yang disebutkan. dihafal, Ya. 5 nggak tahu kemana. Iya. Tapi sebelum lebih jauh, brother, bicara tentang karunia roh dan buah roh, mana yang lebih penting? Wah, ini sih baru segmen pertama sudah langsung- mantap kali pertanyaannya ya. Langsung dalam. Langsung menumbuk ya. Langsung menunggu. Medan kali. Numbuk banget nusuk ya. Langsung menunggu. Ya, Sampai ku tulang sumsum. karena tidak jarang pemirsa yang ada di rumah, kita temukan ada orang yang punya karunia roh, waduh rohani sekali, religius sekali, punya karunia yang mantap lah, brother. Ya. Bisa berbahasa roh, bisa menyembuhkan orang, bisa menafsirkan mimpi dan lain Ya. sebagainya. Karunia-karunia itu, tapi kehidupannya, brother, Ya. perilaku hidupnya tidak memberikan impact atau buah yang baik. Ya. Gimana, brother? Ya. Apakah orang yang sudah punya karunia roh pasti hidupnya merefleksikan buah roh atau seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dihubungkan terkait dengan karunia roh, mana yang lebih penting? Sama-sama penting sebenarnya. Oke. Bukan berarti karunia roh tidak penting, itu penting. Oke. Kita harus Tapi tekankan penting ya. iya, penting. Misalnya ya karunia kesembuhan, ya kan, karunia hikmat, karunia menafsirkan bahasa roh atau bahasa roh, dan masih banyak lagi karunia-karunia yang banyak dijelaskan atau disaksikan oleh Rasul Paulus. Oke. Tapi ingat ya, semuanya itu dengan tujuan untuk membangun jemaat. Membangun jemaat. Jadi bukan untuk Show off. show off Ya. pribadi ya. Ya. Aku bisa bahasa roh loh. Ya, bukan. Kamu nggak bahasa roh, Nah, minggir. sebenarnya tidak ada kebanggaan dengan kita punya karunia-karunia roh. Ya. Terus hanya karena kita bisa berbahasa roh, lalu kita menganggap diri kita sudah dewasa rohani. Bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Oke. Ya, atau itu memverifikasi bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan itu tolak ukur atau verifikasinya. Karena kalau kita versuskan dengan buah roh, ya kita nggak bisa pungkiri. Yang paling penting itu adalah buah roh. Apalah artinya kita bisa menyembuhkan orang sakit, ya dengan karunia kesembuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tetapi hidup kita itu nggak dinikmati oleh Tuhan. Emangnya bisa case seperti itu terjadi? Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah kami menyembuhkan demi namamu? Itu ayat bambuin Bambuin itu banget ya. benar. Mengusir Bambuin setan. banget itu. Mengusir setan, mau Iya. Ya kan? bernubuat kan. Iya. Ya kan, bagaimana orang-orang itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, para penggiat pelayanan itu. Tetapi mereka ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan, karunia-karunia Tuhan, tapi hidup mereka tidak dinikmati oleh Tuhan. Nah, lebih dari semuanya ini yang kita persoalkan adalah yaitu bagaimana hidup kita dinikmati oleh Tuhan dengan kita menghasilkan buah roh. Buah yang manis. Ya. Ingat, bukan buah-buah roh tapi buah roh. Buah roh. Ya, nggak jarang kita salah ya. Kenapa? Iya, Kita bilang itu buah roh bukan buah-buah roh? Nanti kita akan jelaskan lagi di segmen selanjutnya. Buah roh dalam bahasa aslinya kata yang dipakai itu kata benda, bentuk tunggal. Apa itu? Buah roh. Jadi itu ya kata Yunaninya itu dalam bentuk kata benda dan tunggal sifatnya. Siap. Nanti brother jelaskan Ya. setelah segmen ini. Selanjutnya. Segmen selanjutnya. Iya, jadi pemirsa yang di rumah, yang kita bahas saat ini adalah buah roh atau menjadi orang Kristen yang berbuah. Aku teringat salah satu ayat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di Yohanes 15, brother. Akulah pokok anggur yang benar kan. Yohanes pasal 15. Ya. Bahwa akulah pokok anggur dan kita ini carang-carangnya. Ya. Dan kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur tersebut, maka kita tidak akan menghasilkan buah. Menarik ya. Ya. Tidak Jadi, akan hidup, ya kan? kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita melekat kepada Tuhan. Ya. Ya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya untuk kita bisa berbuah, Ya, kita harus melekat pada Kristus. Dan kalau kita tarik kepada Galatia 5 ayat 22, ya kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. jadi Galatia 5 itu tidak akan terselenggara atau Galatia 5 itu tidak akan menjadi kualitas dari kehidupan kita kalau relasi kita dengan Tuhan tidak Tidak terjalin. terjalin. Ya. Jadi tidak ada konektivitas dengan Tuhan. Ya. Maka 9 buah roh itu menurut aku tidak akan terlaksana. Bro. Gimana menurut pandangan brother? Ya.
Mungkin kembali lagi dengan itu dulu sebentar ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi terkait dengan buah roh. Jadi dalam bahasa aslinya itu sebenarnya kata benda dan berbentuk tunggal. Jadi satu buahnya, bukan banyak buah. Banyak, ya. Jadi satu buah dengan 9 rasa. Satu buah dengan 9 sifat atau 9 kualitas. Jadi Tuhan mengharapkan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus menghasilkan buah ini. Nah, dengan kita menghasilkan buah ini, inilah yang menjadi bukti yang memverifikasi bahwa kita telah dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Gitu loh. Paham. Nah, sebenarnya kan di Galatia 5 ini kan Paulus sedang memversuskan. Sama Memversuskan ya perbuatan daging atau keinginan daging. Ya, diversuskan dengan keinginan roh. Sebagai orang yang sudah percaya Yesus, sebagai orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, ya kita harus menghasilkan buah roh. Memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi itu ada 9 ya, 9 dan di ayat 24 itu menarik sebenarnya. Barang siapa menjadi milik Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wah, berat. Menyalibkan semua hawa nafsu dan keinginannya. Nah, apa yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita, sifat buruk kita, apa yang masih kita lakukan yang gak berkenan di hadapan Tuhan, itu kita harus tanggalkan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita membenci dosa. Ya. Semakin dekat kita dengan Roh Kudus, kita semakin meninggalkan segala sesuatu yang buruk dalam diri kita. Gitu, brother. Kalau kita sih sebaliknya, brother. Ya. Kita tidak mau menanggalkan keinginan atau hawa nafsu kita. Kita lebih suka, udah kita hidup dalam dosa, tapi kita diberkati. Itu yang sama sekali tidak boleh. Kita lebih sering begitu. Ya. Nah, jadi memang menarik kalau brother bahas tentang itu kan semacam prinsip awal ya. Ya, Untuk sebagai supaya orang. kita menjadi seorang pengikut Kristus Ya, yang itu dia. benar-benar sejati, kita harus menanggalkan ya sama dengan seperti itu Yesus sampaikan ya. Ya. Kita harus menanggalkan memikul salib dan menyangkal diri. Ya. Nah, semua komponen-komponen ini tergambarkan di buah roh itu. Ya, betul. Nah, kalau lihat dari buah roh ini, brother, kita temukan di sana kalau aku melihat ya. Ada beberapa semacam, ada kategori gitu, brother. Misalnya Kasih. Kasih, sukacita, kemudian damai sejahtera. Ya, itu terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Relasi kita dengan Allah. Ya. Kemudian kesabaran, lalu kemurahan, Ya. Kebajikan. kebaikan, Nah, itu relasi kita dengan sesama. sesama. Oke. Kemudian kesetiaan, Mm. lalu kelemah lembutan, Lembutan. Lalu terakhir, penguasaan diri. itu terkait dengan diri kita sendiri. Itu training dari kita sendiri. Oke. Iya. Karena kita membahas 9 buah roh, kita bahas satu-satu, bro. Boleh. Biar Siap. Tapi sebelum kita bahas, aku lihat abang ini makin pekat bibir abang ini. Abang minum dulu lah, bang. Biar enggak. Kita minum dulu ya. Iya. Coba kasih lu brother minuman itu ke abang itu ya kan. Kayaknya abang ini sebenarnya dari tadi haus, cuma nggak terjangkau. Cuma nggak terjangkau. Dari tadi bibirnya Benar. dari. Benar itu. Iya, ya nanti lain kali abang ini sini aku main keyboard. Nanti aku yang Aku nyanyi, taruh bang. sini aja deh. Aku yang nyanyi, bang. Iya, yang ada nanti kita Nanti sama-sama. sekali-sekali kita suruh dia nyanyi. Oh Iya, siap. Tenang, aku Iya. nih bukan singers tapi Bisa. aku worshiper. Bisa tutup telinga kita. Oke, pemirsa di rumah orang percaya yang dikasih oleh Tuhan. Iya. Ini memang agak kita buat se-applicable mungkin Yes. pembahasan kita ini. Kita mulai dari kasih, brother. Ya. Kasih ini kan kenapa ditaruh yang paling pertama, dan ini menarik sih. Kasih yang paling pertama dan kemudian pengendalian diri paling terakhir. Ya. Ini pasti yang krusial. Ya. Ini pasti hal yang sifatnya krusial. Nah, aku melihat, brother, kalau nanti brother tambahkan terkait dengan kasih. Kenapa Allah kemudian atau kenapa Paulus Menempatkan kasih sebagai yang menempatkan pertama. Kasih paling urutan pertama. Karena aku melihat ya secara simpel aja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan. Ya. Jadi wujud kasih terbesar Allah itu sebetulnya ada di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Ketika ia mengorbankan dirinya untuk mengangkat atau membayar upah dosa manusia. Dengan demikian, kasih ini menjadi ciri khas
yang benar-benar khas dari orang Kristen atau orang percaya. Ya. Bahkan Paulus sendiri mengatakan bahwa kalaupun aku punya karunia segudang, Ya. bahkan aku bisa membakar diriku, Ya. tapi kalau aku tidak punya kasih, itu semuanya sia-sia. Ya, betul. Ya. Betapa memang kasih ini sangat krusial. Ya. Karena Allah mengasihi kita, ini poin dimana kita harus mengasihi sesama kita juga. Ya. Jadi siapapun kita harus kasih. Bahkan sampai se ekstrim ini, kalau engkau tidak mengasihi, kalau engkau mengasihi bapamu, ibumu, saudaramu laki-laki dan Ya. siapapun itu lebih daripada aku, Engkau tidak layak. kau tidak layak jadi muridku. Ya. Betapa isu tentang kasih ini begitu penting, bro. Ya. Dari Brother gimana? Ya, betul. Jadi tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita, mengapa Paulus itu menempatkan kasih sebagai yang pertama dari kesembilan roh ini. Dan itu ada dasarnya atau ada alasannya. Begini, kasih itu satu kata, tapi memiliki banyak rasa. Kasih itu satu kata, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Siap. Kasih itu adalah karakteristik Allah. Ya. Siap. Allah adalah kasih. Siap. Setuju. Jadi kalau kita merujuk kepada Alkitab, kita bisa menyimpulkan bahwa pesan utama Alkitab adalah bagaimana Allah yang adalah kasih itu menyatakan kasihnya kepada alam ciptaannya dan secara khusus kepada manusia. Ya. Jadi tidak heran mengapa Paulus menempatkan kasih sebagai yang pertama dari kesembilan buah roh ini. Bahkan Paulus itu banyak sekali berbicara tentang kasih. Di 1 Korintus pasal yang ke-13, ya kan? Di Roma, di Galatia, dan di banyak surat-surat yang dia buat. Jadi kasih itu benar-benar penting sekali. Nah, identitas kita sebagai orang Kristen pun kasih sebenarnya. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya. Mari kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen dengan kita hidup di dalam kasih. Nah, kasih yang kita hidupi itu adalah kasih Kristus. Bagaimana kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Itulah kasih Kristus. Nah, kalau sampai hidup kita didrive oleh kasih, itu dampaknya itu luar biasa, Bang. Kekuatan kasih itu luar biasa sekali. Nah, kalau seseorang sudah benar-benar hidup dalam kasih, nggak mungkin ada dendam di dalam dirinya. Nggak ada kepahitan, nggak ada kebencian dalam dirinya. Nah, tentu tidak mudah bagi kita untuk melepaskan diri kita dari dendam. Apalagi kalau kita disakiti dengan begitu luar biasa. Apalagi yang menyakiti kita itu adalah orang yang terdekat kita. Orang terdekat kita yang mengasihi kita. Tidak mudah bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Betul. Tetapi dengan kita memandang Kristus, timbul satu pencerahan bahwa sebesar apapun kesalahan yang orang lain lakukan bagi setiap kita, nggak ada hak untuk kita menahan pengampunan terhadap orang itu. Karena apa? Karena Kristus pun sama. Telah melakukan hal itu terhadap kita. Nggak kalah besar kesalahan atau dosa yang kita lakukan dibandingkan yang orang lain lakukan terhadap kita. Jangan-jangan dosa kita lebih besar terhadap orang itu. Ya. Tetapi kita beruntung sekali. Karena apa? Karena kita punya contoh, punya teladan. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengampuni setiap kesalahan kita. Sebesar apapun Tuhan telah mengampuni kita. Karena apa? Karena kasih. Dia mengasihi setiap kita. Ngeri. Kita tutup dulu brother segmen ini. Nanti kita lanjutkan lagi di Yes. segmen selanjutnya terkait dengan kasih ini. Brother, tadi menarik apa yang brother sampaikan bahwa kita tidak punya hak untuk apa tadi? Menahan diri kita untuk tidak Menahan diri melepaskan kita untuk pengampunan. Tidak melepaskan pengampunan. Aku sering kali mendapati brother. Nggak tahu ya apakah ini sama dengan pemirsa di rumah atau rekan-rekan yang ada di sini. Yang sering kali melukai kita itu bukan orang jauh. Tapi orang terdekat. Selalu orang dekat. Ya. Biasanya orang terdekat yang sering melukai kita dan memberikan luka. Ya. Dan rasa luka itu kemudian jadi entah itu membentuk kita lebih baik atau entah itu membentuk kita jadi lebih makin buruk. Ya. Tetapi kalau kita mau memenuhi apa yang Alkitab sampaikan terkait dengan kasih ya, aku teringat satu hal ini. Dan itu memang spektakuler sekali pengajaran ini. Yaitu engkau harus mengasihi musuhmu. Ya. Dan mendoakan bagi orang yang menganiaya kamu. Ya. Ini kayaknya cuma ada di Kristen di pengajaran ini ya. Oke. Itu menarik. wujud kasih. Dimana kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita. Kalau kita hanya baik kepada orang yang baik sama kita,
Itu mah orang di luar Kristen juga bisa. Ya, nggak ada kelebihannya. Nggak Apa ada. upamu, kan? Iya kan, apa upamu kan Bang. Tapi kalau kita bisa mengasihi atau baik sama orang yang tidak baik sama kita, bahkan kita mendoakan dia, Ya, itu baru Kristen yang sejati. Ya, Kalau kita itu- bicara tentang kasih ya. ya benar-benar berkualitas kasihnya, cintanya. Itu dia. Bang Boin, Abang ada mau sampaikan sesuatu nggak terkait dengan Kayaknya kali ini no comment? no dulu. Kalau gitu Nah, menarik. suka Ya, menarik. mau Tadi terkait dengan Luka tadi ya. Luka, Ya, Luka tidak akan pernah menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Luka tidak akan pernah membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa terluka, sebagai orang Kristen kita bisa terluka. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan bahwa kasih Kristus itu bisa mengubah kita, bisa merestorasi kita, bisa memulihkan keadaan kita. Bagaimana caranya? Apalagi kalau tadi Brother singgung, yang menyakiti kita itu orang terdekat kita. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus itu disakiti orang yang terdekat dengan dia? Yohanes 1 ayat 11, aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaanku menolak aku. Itu menyakitkan. Ketika kita ditolak oleh orang yang kita kasihi, itu menyakitkan. Disakiti oleh orang yang kita kasihi, itu menyakitkan nggak? Itu sangat menyakitkan. Tetapi ingat, identitas kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah murid dari Tuhan kita Yesus Kristus, anak Tuhan Yesus. Ya kita harus buktikan bahwa kita ini adalah anak Allah, sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Dengan apa? Dengan kita menghidupi kasih Kristus. Kalau Kristus saja lewat salibnya telah membuktikan kasihnya yang begitu besar dengan mengampuni setiap kita yang melakukan kesalahan. Seharusnya kita melakukan hal yang sama. Tidak berhak kita untuk menahan diri kita dengan tidak melepaskan pengampunan. Setiap orang berhak untuk menerima pengampunan. Seperti Kristus yang memberikan pengampunan kepada setiap orang. Badar tahu nggak? Aku pernah khotbahkan ini sih. Salah satu pengertian dari kata teladan untuk kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, itu orang yang luka. Ya, ini menarik ya. Ini menarik. Menarik. Tapi kayaknya kita nggak bisa selesai nih bahas 9 buah roh ini benar. Kasih aja udah dalam sekali sebenarnya. Kasih aja sudah dalam. Ya. Gini benar. Jadi orang yang bisa menjadi teladan itu adalah orang yang pernah luka dan lukanya itu telah disembuhkan, telah dipulihkan. Ya. Jadi ada bekas luka, ada luka di mana dia pernah dilukai orang lain dan luka ini sudah pulih dan hanya orang yang sudah pulih lah yang bisa memulihkan orang lain. Bisa. Bro, setuju nggak dengan hal itu? Ya. Jadi Bisa. salah satu pengertian teladan. Jadi untuk kita bisa jadi teladan, misalnya, aku untuk bisa jadi teladan bagi orang lain atau sesamaku, orang tua, anak, istri, tetangga, menantu atau siapapun itu, Ya. aku sudah harus punya bekas luka dulu untuk bisa jadi teladan bagi orang lain. Ya. Bisa dipulihkan. Ya. Apapun itu lukanya. Itulah ya. Sebenarnya begini, jadi Kristen itu sama sekali tidak mudah sebenarnya. Nah, kita harus menggarisbawahi ini poin penting sebenarnya. Sebagai orang Kristen, kita harus mengingat jadi Kristen itu tidak mudah. Karena apa? Karena jadi Kristen itu artinya jadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Dalam hal apa? Kualitas kehidupan, kualitas moral, kualitas karakter. Salah satunya adalah kasih tadi. Jadi kita juga bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nggak beda kok, sama kita, nggak beda. Tapi mari kita tunjukkan juga bahwa kita punya respon yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus itu melepaskan pengampunan, kita harus melepaskan pengampunan. Sebagaimana Yesus taat sampai mati, kita taat sampai mati. No limit, tidak ada batasnya. Sampai pada titik darah penghabisan. Di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya, didapati Tuhan taat sempurna. Jadi seperti itulah seharusnya kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Itu didrive dengan apa? Kasih, love. Love. Dituntun oleh Roh Kudus tentunya ya. Ya. Aduh ini dalam sekali, brother. Baru bahas kasih, brother. Iya. Bang Boen pasti ada nih setelah ini. Sukacita pasti ada. Kasih, sukacita. Kalau bicara tentang sukacita ya, brother. Kasih mungkin kita sudah clear untuk jemaat yang di rumah, pemirsa di rumah, bahwa kita itu ciri khas utamanya adalah hidup dalam kasih. Ya. Jadi sangat-sangat ironis kalau kita berkata kita pengikut Kristus, kita Kristen, tapi hidup kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, Ya. tidak memiliki kasih terhadap sesama. Itu nonsen lah ya kita jadi Kristen. Nah, Sukacita. bicara tentang sukacita, bro. Ya. Di masa pandemi. Siap. Masa pandemi begini, semua aspek siapapun itu terkena imbasnya.
Sampai orang mengeluh, aduh gimana nih Tuhan nasib. Hilang sukacita, brother. Bahkan ada yang sukacita kalau punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak sukacita. Kalau apa yang dia inginkan terjadi. Jadi sebetulnya gambaran sukacita yang benar di hadapan Tuhan itu, Alkitab sendiri berkata bahwa bersukacitalah dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Ya. Jadi mau susah, mau senang, mau apapun situasi dan bagaimanapun kondisi kita diminta oleh Tuhan untuk bersukacita. Ya. Bagaimana tanggapan brother tentang Oke, sukacita? ini menarik. Ini gini, jadi kita harus mempersoalkan dasar dari sukacita kita. Oke. Dasar dari sukacita kita adalah Kristus. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Gantungkan sukacita kita kepada sumber yang benar. Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita, jangan jadikan sukacita kita pada sesuatu yang lain. Jangan gantikan gitu loh. Oke. Jangan gantikan sukacita kita kepada yang lain. Apa yang lain? Uang. Kecewa nanti kita. Ya kan, keadaan. Ya kan, saya tambah sedikit ya. Silakan brother. Filipi 4 ayat 4. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dalam segala hal. Ya. Tahu nggak surat Filipi itu ditulis oleh Paulus di mana? Penjara. Di penjara. Bayangkan ini saya sampai merinding ini. Dalam tekanan, dalam masalah, dalam tekanan, dalam penganiayaan, dipukul, menyakitkan, seharusnya hancur mentalnya. Tetapi enggak tuh. Karena dia tahu sukacitanya itu tidak bergantung pada keadaannya, pada Tuhan. Enggak hilang sukacitanya. Sekalipun dia dianiaya, sekalipun dia ditekan. Karena apa? Dia menggantungkan sukacitanya pada Tuhan. Ya. Suatu sukacita yang besar bagi Paulus kalau dia menderita karena Injil, karena Kristus. Oh, apalagi dengan alasan itu kita menderita. Waduh, itu sukacita yang besar, itu berkat sebenarnya bagi setiap kita. Jadi, bisa nggak kita dalam keadaan tertekan tetap bersukacita? Bisa, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai dasar dari sukacita kita. Oke. That's the point. Itu poinnya. Mantap. Gitu loh. Jadi memang sukacita kita itu berasalnya dari Tuhan. Kita tidak bisa bersuka. Seperti itu Yesus sampaikan bahwa aku memberikan sukacita yang lebih kepadamu. Jadi kita itu kita bisa bersukacita dalam situasi apapun. Ya. Mau ada uang, nggak ada uang. Ya. Mau gagal ataupun sukses. Sukacita kita itu tidak tergantung di situasi yang kita alami. Ya. Tapi respon kita bagaimana dengan situasi yang kita alami tersebut Ya. kan. Kita tetap memilih untuk bersukacita kah? Ya. Atau memilih untuk bersungut-sungut. Yes. Itu dari aku. Terakhir, brother. Ini kayaknya udah selesai nih, brother. Ya, kalau ini karena kita tutup dengan kata sukacita, gini. Jadi sekali lagi ya, kita yang memutuskan, betul sekali. Kita yang memutuskan Kita yang untuk memilih, kita tetap bersukacita. Ya, kebahagiaan tidak bergantung pada banyaknya uang kita. Faktanya banyak orang kaya tapi nggak bahagia kok, nggak sukacita. Jadi hendaknya itu menjadi pelajaran yang mahal bagi setiap kita untuk menyadarinya. Bahwa apa? Tuhan lah jadi satu-satunya sumber kebahagiaan kita, sumber sukacita kita. Asal ada pakaian, makanan cukup. Asal ada pakaian, kata Paulus, asal ada pakaian, makanan cukup. Tutup situ, brother. Iya. Dari abang ada nggak, bang? Tentang sukacita. Sukacita senantiasa. Oke, pemirsa di rumah. kan? Pemirsa di rumah, thank you so much untuk Mengikuti. selalu berpartisipasi, mengikuti, beribadah bersama dengan kita dalam acara program Rema ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, shalom, puji Tuhan.